Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalian yang berbahagia. Kita akan mengulas tentang saling ketergantungan. Ini saya dapat dari buku Seven Habits karya Stephen R. Covey ya. Di sana disebutkan bahwa sesungguhnya manusia itu butuh yang namanya saling percaya. Dan saling percaya itu bisa tumbuh, bisa kuat, bahkan bisa membentuk satu deposito, bahasa dia itu bank emosi, yang pada akhirnya dengan semakin banyak saldo yang ditimbun di dalamnya, yaitu tentang integritas, moral, kemudian komitmen, maka akan terbentuklah kepercayaan atau saling percaya. Dan ketika itu terjadi, maka satu sama lain bisa sinergi. Bahasa dia saling ketergantungan. Tapi saya tidak tertarik untuk mengulas lebih lanjut satu pendekatan berpikir teknis yang dilakukan oleh Covey ini. Justru saya ingin mengajak sahabat semua melihat apa yang dikonsepsikan oleh pendiri Hidayatullah, yaitu Kiai Haji Abdullah Said, tentang yang disebut dengan istilah pengikisan togo. Ini adalah sebuah cara untuk menjadikan satu sama lain itu tidak ada perasaan merasa lebih dari yang lain, atau orang lain dianggap lebih rendah dari dirinya. Dan inilah yang menjadikan mengapa pada tahap-tahap implementasi program kebijakan di tataran negara sekalipun, ego sektoral masih menjadi sesuatu yang sulit untuk kemudian dienyahkan. Mengapa itu terjadi? Tadi karena ada togo itu. Nah, pertanyaannya adalah seberapa penting kita mengikis togo itu atau bahkan menghilangkan rasa sombong di dalam diri itu. Pertama adalah ketika kita punya visi besar, ketika kita ingin merasakan indahnya berjuang di jalan Allah, maka rasa atau togo itu harus memang dikikis. Sebab tidak mungkin sebuah kemenangan besar, keberhasilan yang hebat itu bisa dicapai dengan seorang diri. Itu sudah mutlak. Tidak mungkin dan tidak akan pernah terjadi. Dan karena itu ketika Islam ini turun kepada Rasulullah, beliau mengajak para sahabat dan terjadilah sinergi yang luar biasa. Satu sama lain saling melengkapi. Abdurrahman bin Auf dengan kekayaannya itu tidak pernah meremehkan Abu Hurairah. Abu Hurairah dengan kondisinya yang serba kekurangan karena memang memfokuskan diri di dalam menuntut ilmu di Ashabus Suffah, itu juga tidak pernah merasa iri dengan Abdurrahman bin Auf dan seterusnya. Satu sama lain saling peduli, saling percaya, dan pada akhirnya terciptalah sinergi besar yang kalau kata tadi buku itu disebut sebagai saling ketergantungan. Nah, sahabat kalian yang berbahagia, mewujudkan itu semua sebenarnya kuncinya satu, yaitu membaca. Dan kalau kita perhatikan umat Islam hari ini, sebagian besarnya itu memang tidak membaca. Mereka punya handphone, lihat handphone, tapi bukan itu yang dimaksud dengan membaca. Kalau kita lihat dalam buku Rethinking Islam ya, Dr. Muhammad Arkun ini, dia katakan bahwa di dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang mengundang orang beriman untuk melihat, tanda kutip ya, melihat kebesaran Tuhan, ya, penjelasan-penjelasan tentang sistem rasional dan sistem kehidupan yang pada akhirnya kita akan melihat bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat. Dengan kata lain, kita akan sampai pada pemenuhan syarat untuk keberhasilan. Kalau di dalam surat As-Saffat itu ayat 41 dikatakan innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus, bisa seperti bangunan yang kokoh dan kuat ketika kita memang memiliki rasa saling ketergantungan. Dan rasa saling ketergantungan juga akan tumbuh ketika kita memang merasa bahwa sebagai hamba Allah kita sama-sama dhaif, maka perlu berjamaah, maka perlu untuk bersatu, perlu untuk kita mengikat diri kita dalam sebuah persahabatan, persaudaraan, dan persatuan. Ketika ini muncul dan kemudian ada satu program besar yang diangkat, maka insya Allah upaya-upaya untuk menuju pada visi besar, pada cita-cita mulia itu menjadi satu hal yang indah dan ringan untuk dijalankan. Ketika ada orang kemudian hatinya ya diselimuti oleh kegalauan, kekecewaan dan sebagainya, sesungguhnya problemnya bukan pada lingkungan di sekitar dia, tetapi pada dirinya yang boleh jadi belum
memenuhi undangan Al-Quran untuk melihat betapa besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang harus menjadi sebuah kesadaran, sehingga satu sama lain kita bisa saling menghargai, satu sama lain kita bisa saling memuliakan, bahkan saling mendoakan. Dan ketika itu terjadi, insya Allah umat Islam akan menjadi umat yang terbaik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.